Saudaraku semuanya, adik sekalian yang saya cintai, ini yang kedua kalinya saya berkunjung ke Ma'had ini ya. 2 tahun lalu saya juga berkunjung ke sini, tapi tidak bertemu secara langsung dengan saudara-saudara semuanya. Tapi kali ini saya berbahagia sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara semuanya, dan saya ada kesan yang sangat kuat ya dari tadi sejak mendengarkan tilawah, nyanyi lagu Indonesia dan nyanyi lagu apa tadi itu ya? Ini Samudra Kehidupan tadi ya. Satu fondasi untuk membangun satu teori tentang Indonesia di masa yang akan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Allah membuat perumpamaan tentang satu negeri, dan dalam kalau orang menyebut qaryah itu satuan teritori. Dan karena itu kalau dalam bahasa Arab biasa kita pakai kampung, tapi dalam Quran dia juga bisa bermakna negeri, karena itu maksudnya satuan teritori. Daraballahu masalan qaryatan, satu negeri, kanat aminatan, yang aman. Perhatikan kalimatnya ya. Kanat aminatan, aman, mutmainnatan, tenang. Aman dan tenang. Kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha, rezeki datang padanya, rezekinya datang kepada negeri itu, ragadan. Ar-ragad dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah kemelimpahan. Jadi rezekinya datang melimpah ruah. Tapi perhatikan kalimat sesudahnya, mingkul limakan, dari seluruh pelosok negeri yang lain. Dari seluruh pelosok negeri yang lain. Jadi ini ada satu negeri yang aman, sentosa, tenang, rezekinya melimpah ruah, dari seluruh penjuru dunia datang ke situ. Oleh karena itu ketika Khilafah Abbasiyah ada di Baghdad, Harun ar-Rasyid bahkan bicara kepada awan, "Wahai awan, turunkanlah hujanmu dimanapun kamu mau, karena semua yang tumbuh dari situ pasti sampai ke Baghdad. Turun boleh di mana saja, hasilnya sampai ke Baghdad." Jadi Baghdad adalah destinasi ekonomi, Baghdad adalah destinasi pengetahuan, Baghdad adalah destinasi para pemikir yang ingin berkarya besar, para sastrawan, para ilmuwan. Begitu Abdurrahman ad-Dakhil membangun Khilafah Umayyah di Andalusia, Andalusia juga menjadi destinasi pengetahuan, destinasi orang, destinasi ekonomi. Semua orang pengen ke sana. Semua orang pengen ke sana. Sebelum masa kejayaan Islam ada era Romawi, di mana semua juga orang berpikir. Karena itu kita mengenal pepatah yang sangat terkenal, ada 1000 jalan menuju Roma. Sekarang Cina juga berpikir hal yang sama, bagaimana mencarikan Beijing sebagai destinasi dunia. Di masa kejayaan Inggris, London adalah destinasi dunia, Paris adalah destinasi dunia. Ketika Amerika naik, Amerika menjadi destinasi dunia.
Waktu saya menjadi wamen dulu saya bertanya, bagaimana caranya Indonesia menjadi destinasi dunia? Jadi ini yang saya maksud, saya ingin menggoda saudara-saudara semuanya untuk berpikir ke situ. Saya memperlihatkan di sini peta satu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ini adalah peta dunia. Saya biar mendekat sedikit biar saya lihat. Yang pertama-tama saya mau menjelaskan sedikit tentang geografi. Geografi ini adalah ilmu yang paling penting yang diwariskan oleh Al-Quran. Waktu Islam muncul, dunia yang sekarang kita kenal belum dikenal oleh manusia seperti sekarang ini. Orang belum menghuni seluruh dunia yang kita tahu sekarang ini. Kita belum tahu ada berapa isi benua di dunia ini, belum. Ya kan? Columbus belum menemukan Amerika. Ya enggak? Jadi manusia masih dalam proses mempelajari bumi ini secara terus-menerus. Dan dalam proses itu Al-Quran menurunkan satu ayat dalam Quran, fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi, berjalanlah kalian di muka bumi, dan perhatikanlah apa akibat orang-orang yang mendustakan agama. Kata siru, as-sair, berjalan, itu maknanya ada dua, berjalan fisik dan berjalan pikir. Kalau kita fisik, ya memang harus berjalan fisik. Dan oleh karena itu ayat ini menjadi salah satu sebab mengapa kaum muslimin dulu menjadi pengembara-pengembara. Dan salah satu pengembara kenal dalam Islam itu namanya Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini datang dari Maroko sekarang ini. Jalan kaki, naik bot, datang ke seluruh dunia yang bisa beliau jangkau selama 27 tahun. Di antara yang beliau jangkau adalah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dan karena itu di dalam memoarnya Ibnu Battuta ada menyebut tentang Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Tapi 27 tahun. Sekarang kalau kita naik pesawat dari Jakarta ke Maroko, kira-kira kita perlu 8 jam untuk terbang dari Jakarta ke Doha, ke Qatar, kemudian tambah 6 jam sampai ke Casablanca. Jadi semangat pengembaraan itu adalah semangat yang diwariskan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu ulama-ulama dulu, jangan kita pikir cuma menulis tafsir. Maksud diantaranya adalah menulis geografi. Dan di antara ensiklopedia geografi yang paling terkenal dalam literatur Islam adalah buku yang ditulis oleh seorang ulama dari Hama yang kita sebut dengan Yaqut Al-Hamawi. Yaqut Al-Hamawi menulis satu buku judulnya Mu'jamul Buldan, ensiklopedia negeri-negeri. Dan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, artinya memang agama ini akan diturunkan untuk seluruh penduduk bumi. Dan karena itu pemeluk agama ini harus menjadi warga bumi, warga dunia, yang tahu dunia. Bukan cuma Jawa Tengah, bukan cuma ada nama tempatnya nih, Karanganyar, Tawangmangu, enggak. Kita mesti kenal dunia. Saya sengaja agak balik sedikit ke dalam Quran karena ini ahli Quran semua ini ya, jadi lebih gampang memorinya gitu ya. Pada tahun ke-7 masa kenabian di Mekah, Allah menurunkan satu surat dalam Quran yang menyebut negeri lain, namanya surat Ar-Rum.
Coba bayangkan, dalam Quran ada satu surat yang menyebut nama negeri. Sayangnya bukan Indonesia. Yang disebut Rum. Rum itu menyangkut imperium, juga menyangkut teritori. Tapi ini diturunkan pada tahun ke-7. Tahun ke-7 di Mekah, itu artinya jumlah kaum muslimin masih puluhan. Masih sedikit sekali. Dan karena masih sedikit sekali, muncul satu pertanyaan, mengapa Al-Quran berbicara tentang fenomena Persia dan Romawi yang saling perang di antara mereka, menang dan kalah. Mengapa Quran bercerita tentang itu, padahal orang-orang ini ada di Mekah, jumlahnya masih sedikit, juga jauh. Apa hubungannya? Supaya sejak awal kaum muslimin punya kesadaran geopolitik, kesadaran geografi dan politik. Kenapa perlu digabung? Karena nanti sejarah kaum muslimin akan bertemu dan bersinggungan dan berbenturan dengan sejarah Romawi. 6 tahun setelah ayat ini turun, Rasulullah hijrah ke Madinah. 6 tahun setelah Rasulullah ada di Madinah, Rasulullah sudah mengirim surat ke seluruh raja-raja di kawasan itu. Dan sejak perang Mu'tah, sejarah kaum muslimin sudah bertemu dengan Romawi. Iya kan? Dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan latuftahanna Rum, nanti Romawi akan kalian bebaskan. Para sahabat bertanya, ayyuhuma tuftahu awwalan ya Rasulullah? Pertama kali dibebaskan wahai Rasulullah. Kata beliau, Madinatu Herakl awalan. Kotanya Heraklius dulu yang akan dibebaskan. Heraklius inilah yang dikirimi surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kotanya ditaklukkan itu 700 tahun kemudian. Tepatnya pada tahun 1453. Saya ulangi kembali, hafal tahun ini ya. Pada tahun 1403 itu Konstantinopel dibebaskan. Sekarang jadi Istanbul. Ya. Pusat Islam yang lain, halo? Ini aja ya, mau jelasin ini. Pusat Islam yang lain namanya Andalusia, Spanyol. Itu justru jatuh pada tahun 1492. Berapa tahun jarak antara pembebasan Konstantinopel tahun 1453 dengan Andalusia tahun 1492? Hah? Puluhan tahun. Iya kan? Begitu Andalusia jatuh, Columbus juga menemukan benua Amerika. Kira-kira 6 tahun ke Vasco da Gama sudah sampai ke Asia Tenggara. Pada 1511 Portugis sudah sampai ke Indonesia dan kita mulai menjadi jajahan Eropa. Hah? Ada hubungannya enggak? Berhubungan enggak? Berapa jarak antara jatuhnya Andalusia dengan datangnya Portugis ke Indonesia? 20-an tahun. Dari 1492 ke 1500
11. Hah? Cuma 20 tahun. Berapa jarak Spanyol sampai di kita di sini? Jaraknya Portugis sampai kita di sini. Hah? Jauh betul. Iya kan? Jauh. Tapi perhatikan tahun-tahun itu. Itu adalah tahun-tahun yang berdekatan. Dan sejak saat itu kita melihat bahwa setiap satu peristiwa di tempat yang lain itu akan menciptakan peristiwa yang lain di tempat yang lain. Akan merangsang terjadinya peristiwa besar lain yang terjadi di tempat yang lain. Itulah sebabnya mengapa Islam mengajarkan umatnya sejak awal supaya mereka mempunyai kesadaran geopolitik. Dan oleh karena itu saya ingin saudara-saudara sekalian di pesantren Iskariman ini pelajaran geografi dipelajari betul secara mendalam, karena itu adalah ilmu para khulafa, itu ilmu raja-raja. Dan mereka yang masuk di tentara, ini ilmu yang paling pokok dalam tentara. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat peta ini ya. Ini adalah peta dunia. Perhatikan Indonesia paling pojok di sini nih. Paling timur. Belakang kita ada Australia. Kalau kita memandang dunia dari sana, berarti Australia belakang kita itu. Kalau dari arah sana, dari Pasifik, berarti dia di depan kita gitu ya. Jadi memang kita ada di selah dua samudra besar ini ya. Perhatikan yang kuning itu ada Cina ya. Dan yang hijau itu ada India. Nah, sekarang masuk ke peta yang kedua supaya ini lebih kelihatan. Nah, ini adalah peta dunia Islam. 2 miliar umat muslim dari 8 miliar penduduk bumi sekarang ini kira-kira terkonsentrasi di yang warna hijau itu. Itu di persinggungan 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Yang Afrika sebenarnya umumnya paling banyak di wilayah Afrika Utara dan Afrika Barat ya. Sedikit yang di sini nih yang hijau di ujung tanduk itu adalah Somalia. Dan kemarin saya baru datang dari Jeddah minggu lalu menyampaikan sikap pemerintah Indonesia di dalam rapat Menlu Oki bahwa kita menolak pengakuan Israel kepada Somaliland. Somaliland ini kayak provinsi dalam Republik Federal Somalia. Dan mungkin tidak ada di antara saudara yang tahu bahwa hubungan kita dengan Somalia secara ekonomi ini hubungan yang sangat bagus. Nilai perdagangan kita dengan Somalia sekitar 140 juta dolar setiap tahun, sekitar 2 triliun lebih sedikit. Tapi 2 triliun ini adalah seluruhnya impor dari Somalia, impor oleh Somalia dari Indonesia. Kita hampir tidak mengimpor apa-apa dari Somalia. Dan salah satu barang yang paling banyak diimpor oleh Somalia dari Indonesia itu adalah sarung yang diproduk di Jawa Tengah. Jadi saya hadir ke sana kemarin membawa sikap pemerintah Indonesia karena saya tahu ini kepentingan para pedagang sarung di Jawa Tengah. Jelas ya? Jadi Indonesia ini yang paling jauh, terpisah. Tapi kalau kita mengikuti riwayat Profesor Buya Hamka, ternyata Islam sudah sampai ke Indonesia ini pada abad ke-7 Masehi. Itu riwayatnya Buya Hamka. Kalau kita mengikuti riwayat itu, coba bayangkan bagaimana Islam bisa sampai ke sini. Iya kan? Nah, saudara sekalian, saya kembali lagi ke peta yang tadi supaya saya mau
Supaya Anda memikirkan ini, karena ini masa depan saudara-saudara semuanya itu. Jadi kalau kita mau pergi ke negara-negara Islam itu, kita melewati Samudra India kalau kita lewat sini. Ya kan? Kita melewati Samudra India itu. Nah, jadi di antara Indonesia dengan negara-negara Islam itu atau pusat konsentrasi dunia Islam itu ada dua agama besar yang lainnya, yaitu Hindu dan Buddha. Di Asia Pasifik, nah perhatikan Asia Pasifik ini semuanya, jumlah populasinya 2,5 miliar dan kaum muslimin hanya 500 juta. Jadi di Asia Pasifik pada dasarnya kita adalah minoritas, cuma 20%. Kita merasa mayoritas karena kita ada di Indonesia. Tapi begitu kita keluar di kawasan ini, pada dasarnya kita ini adalah minoritas itu. Nah, sekarang populasi Cina sekitar 1,4 miliar dan populasi India juga 1,4 miliar. Tapi secara angka nominal sudah lebih India sedikit ya. Itu ya. Jadi kita diapit oleh dua agama besar ini yang populasinya besar untuk sampai ke saudara-saudara kita di tempat yang lain. Iya kan? Kita kembali ke peta yang dunia Islam lagi. Nah, kita kembali lagi ke sini. Apa yang sekarang sedang saya lakukan adalah bagaimana mengintegrasikan Indonesia dengan yang warna hijau itu semuanya. Sebagai habitat budayanya, sebagai habitat agamanya, dan juga sebagai habitat ekonomi dan politiknya. Hubungan ekonomi atau perdagangan kita dengan Cina sekarang ini setiap tahun itu 132 miliar dolar. Dengan ASEAN kalau kita mengeluarkan Malaysia dan Brunei itu sekitar 82 miliar. Tapi dengan negara-negara Islam itu nilainya 62 miliar. Lebih banyak daripada perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa yang hanya 30 miliar dan lebih banyak dengan Amerika yang hanya 38 miliar. Ini maknanya apa? Bahwa prospek ekonomi masa depan Indonesia seharusnya terhubung dengan dunia Islam. Seharusnya terhubung dengan dunia Islam. Oleh karena itu di tahun 2025 kemarin saya melakukan satu riset di Kemenlu bekerja sama dengan Universitas Islam Internasional Yogyakarta, membuat satu riset yang namanya Peta Jalan Integrasi Indonesia dan Dunia Islam. Supaya kita ingin meningkatkan perdagangan kita, volume perdagangan kita dengan dunia Islam ini, karena secara peta kalau kita gabung antara dunia Islam, karena akhirnya juga kita lewat ASEAN plus Uni Eropa, kira-kira itu nilainya sekitar 92 miliar dolar. Tapi kalau kita tambahkan ASEAN itu nilainya menjadi sangat besar sekali. Jadi kira-kira prospek ekonomi Indonesia ini ada di sini. Gitu ya. Yang ini Amerika yang ada di yang sebelah sini, ini total nilai kita dengan Amerika itu, dengan Amerika Serikat itu cuma sekitar 38 miliar dolar. Memang kita surplus besar sebesar 18 miliar dolar. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara semuanya mulai berpikir begini. Suatu waktu nanti Anda semua akan jadi pemimpin. Kita kembali ke ayat yang tadi. Bagaimana membuat segala hal yang baik mengalir ke Indonesia. Waktu saya berkunjung tahun 2023 yang lalu ya ke sini, Syekh Syihabuddin ini ngomong ke saya, gimana caranya menjadikan tempat ini sebagai destinasi wisata. Nah, saya mau cerita kepada saudara semuanya bahwa justru wisatawan Indonesia yang memenuhi negara-negara Islam itu. Orang Indonesia yang pergi ke Arab Saudi setiap tahun itu 3 juta orang.
Jadi di catatan imigrasi Indonesia dan pariwisatanya, pengunjung terbesar ke Arab Saudi sekarang ini adalah Indonesia. Sekarang kita sedang meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari negara-negara Islam datang ke Indonesia, dan ini yang sedang kita kerjakan. Tetapi salah satunya adalah meningkatkan volume perdagangan. Mudah-mudahan suatu waktu nanti bisa jadi 100 miliar, naik dan seterusnya. Karena inilah habitat yang seharusnya. Ini habitat yang seharusnya kita kembangkan dari sekarang ini. Begitu pula pada waktu yang sama kita berharap semua yang baik-baik ini mengalir ke Indonesia. Itu yang saya maksud tadi dengan ayat pertama yang saya bacakan. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan. Perhatikan, min kulli makan. Kita mau yang baik-baik datang ke sini. Ada aliran uang ke Indonesia, aliran investasi ke Indonesia, aliran turis ke Indonesia, aliran teknologi ke Indonesia. Itu yang kita mau. Dan in return kita juga menciptakan hal-hal yang baik datang ke sana. Kita ingin membuat satu cerita baru di masa yang akan datang tentang ada 1000 jalan menuju Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Saya tutup sebentar dikit, satu jazakumullahu khairan, dua saja Pak Gunawan. Kesimpulan ini langsung kita terjemah Ustaz. Tadi usulan dari Aba Aziz. Iskarima membuat kurikulum wawasan global. Ya, membuat kurikulum wawasan global. Ini karena ini IPA, jadi nggak pernah ada peta karena peta ini peta tubuh manusia. Nah ini kita buat ini kurikulum wawasan global, kita susun nanti di situ adalah peta dunia Islam, peta negara-negara yang memusuhi Gaza, peta negara-negara yang mendukung Gaza, peta perdagangan, peta politik, peta bisnis, peta dakwah. Itu akan kita buat ensiklopedi kharaid. Itu yang pertama.